Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok kami, kelompok B untuk kelas Manajemen Freight, dosen pengampu Dr. Sabtono, Magister Manajemen Logistik kelas 21A. Hari ini kita akan bahas topik yang cukup penting dalam dunia logistik modern, yaitu masalah teknologi dan digitalisasi dalam manajemen freight. Nah, presentasi ini akan kita lihat dari sudut pandang faktor 5M, yaitu man, material, money, mesin, dan method. Baik, kalau kita lihat latar belakangnya, di slide latar belakang masalah ini, sebenarnya tantangannya datang dari berbagai sisi. Ah, Misalnya, biaya awal teknologi yang tinggi bikin UMKM kesulitan. Belum lagi sistem lama yang sudah diintegrasikan dengan yang baru dan SDM yang masih belum terbiasa menggunakan sistem digital. Nah, disinilah pentingnya pendekatan holistik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lanjutan tentang latar belakang masalahnya akan disampaikan oleh Mbak Vina. Mbak Vina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya lanjutkan untuk latar belakang masalah selanjutnya yaitu tingginya biaya investasi awal untuk adopsi teknologi baru, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah, kendala integrasi antara sistem digital baru dengan sistem lama, kurangnya pelatihan SDM sehingga terjadi human error pada proses input dan pengoperasian sistem digital, dan selanjutnya masalah keamanan data dan perlindungan privasi akibat digitalisasi proses logistik. Faktor-faktor dan contoh penyebab masalah yaitu yang pertama kurangnya pelatihan SDM, human error dalam input data, resistensi terhadap perubahan, material, keterbatasan alat sensor, perangkat pelacakan atau hardware digital, money, biaya investasi awal tinggi untuk perangkat dan software digital, keterbatasan modal, mesin, merupakan alat angkut, kegagalan sistem IT, integrasi sistem yang tidak optimal, dan metode prosedur kerja manual yang belum terdigitalisasi, SOP digitalisasi yang belum jelas. Next. Untuk solusinya yang pertama, peningkatan pelatihan SDM, yaitu seperti rutin mengadakan pelatihan penggunaan sistem digital dan teknologi baru untuk seluruh staf operasional, dan sosialisasi pentingnya digitalisasi untuk mengurangi resistensi perubahan, keterbatasan dalam pengadaan bahan baku berkualitas. Yang kedua, investasi bertahap dan efisien, seperti prioritaskan investasi pada teknologi yang paling berdampak, misalnya pelacakan real time, otomatisasi dokumen, dan manfaatkan skema pembiayaan atau kerjasama dengan vendor teknologi. Solusi berikutnya akan diteruskan oleh Bapak Nazil. Selanjutnya, izin kami melanjutkan presentasi kelompok B, solusi atas masalah teknologi dan digitalisasi freight material. 3. Integrasi sistem. Pilih platform digital yang kompatibel dengan sistem lama, legacy system, dan mudah diintegrasikan. Kemudian, lakukan migrasi data secara bertahap dengan supervisi IT dengan pelatihan SDM. Keempat, otomatisasi dan pemantauan real-time. Implementasi IoT dan sensor untuk
pelacakan barang dan kondisi armada secara real time dan gunakan AI atau ML untuk prediksi permintaan, optimasi rute, dan deteksi anomali. Selanjutnya, poin kelima, perawatan dan peremajaan armada. Lakukan pemeliharaan rutin pada alat angkut dan perangkat digital untuk mengurangi resiko kerusakan dan menambah armada atau vendor jika kapasitas tidak mencukupi. Poin keenam, penguatan keamanan data diterapkan dengan sistem keamanan cyber dan backup data secara berkala dan menggunakan teknologi blockchain untuk transparansi dan keamanan transaksi logistik. Poin ketujuh, melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, yaitu dengan melakukan evaluasi rutin terhadap performa sistem digital dan proses kerja dan menggunakan data analitik untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan dari presentasi kelompok B yaitu digitalisasi manajemen freight memberikan banyak manfaat, namun juga membawa tantangan yang harus diatasi melalui pendekatan menyeluruh pada aspek manusia, alat, dana, metode, dan mesin. Dan solusi yang tepat akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta daya saing logistik Indonesia di era digital. Referensi presentasi kami seperti yang tercantum, yaitu doi dengan website https doi.org 1038035 JPSN V2I1 dan receive 20 Maret 2024. Selanjutnya creativeeconomics.org Lessons by 4.0. Demikian Bapak presentasi dari kelompok B. Kami mohon bimbingan, kami mohon saran dan masukannya demi memperluas khasanah presentasi kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok B. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.